Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kesempatan untuk melakukan seminar proposal ini. Saya juga berterima kasih kepada dosen metodologi penelitian saya, Ibu Alifa Sabrina, SPD MPD, yang telah membimbing dalam menyusun proposal saya dari awal sampai akhir. Pada kesempatan ini, saya Tamara Malvena ingin mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan Ibu tentang penyakit difteri di Rusunawa Penggilingan Tower E, Jakarta Timur, periode Januari sampai Maret 2021. Alasan mengapa saya memilih judul ini pastinya karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul proposal yang saya ambil. Seperti yang kita ketahui, difteri adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri gram-positif Corynebacterium diphtheri. Menurut data WHO, diperkirakan terdapat 23.186 kasus positif difteri, yaitu meliputi negara Afrika, Amerika, Eropa, Mediterania Timur, dan Asia Tenggara. Asia Tenggara menjadi urutan pertama kasus dengan jumlah sebanyak 4.080. Indonesia merupakan peringkat kedua dengan kasus tertinggi di dunia. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di Indonesia kasus positif difteri mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Seperti tahun 2014 tercatat ada 4 kasus difteri. Pada tahun 2015 tercatat 539 kasus, pada tahun 2016 tercatat 608, pada tahun 2017 melonjak menjadi 709. Pada tahun 2017 ini ada 11 provinsi yang melaporkan difteri, sehingga difteri ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Salah satu provinsi yang menetapkan KLB yaitu DKI Jakarta. Menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dari Desember 2019 sampai dengan Mei 2020 tercatat sebanyak 127 kasus, namun paling banyak provinsi yang menyumbang yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Aceh. Berikut ini merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran infeksi penyakit menular, yaitu segitiga epidemiologi, yaitu dari lingkungan, patogen, dan pejamu. Anak merupakan salah satu pejamu yang rentan terkena penyakit difteri. Berikut ini saya sajikan data anak usia 0 sampai 10 tahun yang menderita difteri di Indonesia menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015 sebanyak 529 kasus, 2016 591 kasus, pada tahun 2017 954 kasus, pada tahun 2018 1386 kasus, pada tahun 2019 944 kasus, dan pada tahun 2020 127 kasus. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana pengetahuan ibu tentang penyakit difteri di Rusunawa Penggilingan Tower E, Jakarta Timur periode Januari sampai Maret 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang penyakit difteri. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, manfaat bagi peneliti untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dalam mengkaji permasalahan. Yang kedua, manfaat instansi, yaitu menjadi bahan pustaka di perpustakaan. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan. Berikut ini merupakan pengertian dari pengetahuan, yaitu merupakan hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan 6 tingkat pengetahuan. Yang pertama ada tahu, yaitu mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua memahami, merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar objek yang diketahui. Yang ketiga aplikasi, kemampuan dalam menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi yang sebenarnya. Yang keempat analisis, kemampuan menjabarkan materi dalam komponen dan masuk ke struktur organisasi tersebut. Yang kelima ada sintesis, kemampuan dalam melakukan atau menghubungkan bagian suatu bentuk yang baru. Yang keenam ada evaluasi, yaitu kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap suatu materi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan yaitu dari internal dapat berupa pendidikan, pekerjaan, dan umur. Kemudian dari eksternal dapat berupa faktor lingkungan dan sosial budaya.
Berikut ini merupakan pengertian ibu. Ibu adalah wanita yang telah melahirkan seseorang. Ibu adalah istri dari suami dan ibu dari anak-anak yang berperan untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya. Berikut ini merupakan pengertian dari difteri, yaitu salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri gram positif Corynebacterium diphtheri. Penyakit ini dapat menyerang orang yang tidak mempunyai kekebalan, terutama anak-anak yang berusia 0-10 tahun. Penyakit ini ditandai dengan adanya peradangan pada selaput saluran pernafasan bagian atas, hidung, kulit konjungtiva, dan vagina. Difteri diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada tipe grafis, koloninya besar, kasar, irreguler, berwarna abu-abu, dan tidak menimbulkan hemolisis eritrosit. Yang kedua, tipe intermedius, koloninya kecil, halus, mempunyai bintik hitam di tengahnya, dan dapat menimbulkan hemolisis eritrosit. Yang ketiga ada tipe mitis, koloninya kecil, halus, warna hitam, konveks, dan dapat menimbulkan hemolisis eritrosit. Difteri dapat menular melalui cairan mulut atau hidung penderita yang tersebar lewat bersin dan batuk, sehingga apabila kita bersin dan batuk sebaiknya ditutup. Yang kedua, dapat menular melalui kontak dengan barang yang terkontaminasi bakteri. Yang ketiga, apabila kita kontak dengan luka berdarah milik penderita. Gejala difteri yaitu yang pertama, mengalami infeksi pada faring, laring, dan trakea. Yang kedua, muncul selaput berwarna putih keabu-abuan disebut pseudomembran yang tidak mudah lepas pada tenggorokan, amandel, rongga mulut, atau hidung. Yang ketiga, pembengkakan kelenjar limfa pada leher disebutnya bull neck. Yang keempat, demam yang tidak begitu tinggi yaitu di bawah 38 derajat Celcius. Kemudian yang kelima, mengeluarkan bunyi saat menarik nafas disebutnya stidor. Yang keenam, mengalami kesulitan bernafas. Masa inkubasi penyakit difteri dapat berlangsung antara 2-5 hari, kemudian baru dapat menimbulkan gejala seperti yang di atas. Berikut ini merupakan patofisiologi difteri. Yang pertama, Corynebacterium diphtheri yang telah menginfeksi orang, kemudian terjadi kontak dengan orang atau barang yang terkontaminasi. Kemudian bakteri masuk melalui saluran pencernaan atau saluran pernafasan dan melewati aliran sistemik atau peredaran darah. Kemudian melewati masa-masa inkubasi yaitu 2-5 hari, barulah dapat membentuk pseudomembran dan mengeluarkan toksin yang disebut eksotoksin pada nasal, tonsil, dan laring. Eksotoksin ini apabila mengenai jantung dapat menyebabkan miokarditis, yaitu terjadinya peradangan pada otot jantung karena dapat menyebabkan komplikasi. Sebab itu terjadinya ada sumbatan pada laring dan trakea. Kemudian di sini juga terdapat peradangan mukosa, tenggorokan sakit, dan juga demam. Berikut ini merupakan penata laksanaan difteri. Yang pertama, pengobatan umum meliputi perawatan yang baik, yaitu dilakukan hapusan tenggorok selama 2 kali berturut-turut, hasilnya harus negatif. Umumnya pasien diisolasi 2-3 minggu. Sehingga harus diawasi secara ketat dan tidak menimbulkan komplikasi. Yang kedua, pengobatan dengan antitoksin yaitu antidifteri serum atau ADS. Dengan pemberian ini maka kematian penderita dapat berkurang dari 1%. Kemudian apabila terjadi penundaan, kematian justru akan meningkat sampai 30%. Untuk pengobatan dengan antibiotika diberikan bukan sebagai antitoksin, melainkan untuk membunuh bakteri dan menyebabkan produksi toksin. Contoh obat yang digunakan yaitu eritromisin dan penisilin. Untuk pengobatan dengan kortikosteroid, ini dilakukan pada kasus difteri yang disertai gejala. Kemudian untuk pengobatan penyulit yaitu akibat toksin yang umumnya reversibel. Ini untuk menjaga agar aliran darah pasien tetap baik. Namun apabila pada pasien tampak kegelisahan dan gangguan pernafasan, dapat dilakukan tindakan tracheostomi. Toksin yang bersifat reversibel itu artinya efek dapat hilang dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, pengobatan kontak. Apabila ada seorang anak yang telah berkontak dengan orang yang terkontaminasi difteri, maka anak tersebut harus diisolasi sampai ada tindakan yang dapat terlaksana yaitu biakan hidung dan tenggorok dan pemantauan gejala klinis setiap hari selama masa inkubasinya sudah terlampaui.
Untuk pengobatan karier, yaitu untuk orang-orang yang tidak menimbulkan keluhan, namun apabila dilakukan uji SIK, dia hasilnya negatif, tapi mengandung basil difteri dalam nasofarinya. Itu juga dapat dilakukan pengobatan juga berupa penisilin, yaitu 100 mg per kilogram berat badan per hari selama 1 minggu. Untuk mencegah difteri, caranya ada 3. Yang pertama, isolasi penderita. Jadi penderita harus diisolasi dan baru dapat dipulangkan setelah pemeriksaan bakteri Corynebacterium diphtheri 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Yang kedua, yaitu dilakukan imunisasi DPT untuk bayi dan juga anak berusia sekolah dasar. Kemudian yang ketiga yaitu pencarian dan mengobati karier difteri, yaitu dengan dilakukan uji SIK. Bila hasilnya negatif, mungkin sebelumnya penderita telah mendapat imunisasi. Namun, apabila hasilnya positif, harus dilakukan tonsilektomi. Berikut ini merupakan metode penelitian, yaitu metode yang saya ambil, metode deskriptif, yaitu yang tujuan utamanya untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang penyakit difteri di Rusunawa Penggilingan Tower E, Jakarta Timur, periode Januari sampai Maret 2021. Kerangka konsep yang saya ambil yaitu terdapat variabel penelitian, yaitu gambaran pengetahuan ibu mengenai penyakit difteri. Berikut ini saya sajikan definisi operasional, yaitu variabelnya pengetahuan ibu tentang penyakit difteri, kemudian definisi operasionalnya yaitu kemampuan ibu dalam menjawab pertanyaan yang diajukan tentang definisi, penyebab, penularan, gejala, pencegahan, dan juga pengobatan. Menggunakan alat ukur kuesioner dengan skala ordinal sehingga hasil ukurnya dapat dikategorikan menjadi baik apabila dapat menjawab lebih besar daripada 75% atau cukup baik apabila dapat menjawab 56-74% dan dinyatakan kurang apabila kurang dari 55%. Berikut ini jenis penelitian yang saya gunakan, yaitu merupakan deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain pada saat penelitian. Lokasi dan waktu penelitian, yaitu lokasinya dilakukan di Rusunawa Penggilingan Tower E, Jakarta Timur. Untuk waktunya dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2021. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat berupa kuesioner, komputer, dan alat tulis. Bahan yang digunakan adalah jurnal dan buku referensi. Langkah kerja dari penelitian ini yaitu yang pertama membuat surat izin penelitian kepada pengurus Rusunawa Penggilingan Tower E, Jakarta Timur. Kemudian yang kedua membuat kuesioner. Yang ketiga menyebarkan kuesioner untuk uji validasi. Yang keempat dilakukannya uji validasi kuesioner tersebut. Yang kelima menghitung data. Yang keenam penyajian data. Prosedur penelitian ini yaitu yang pertama membuat surat izin, yaitu meminta izin kepada pengurus Rusunawa Penggilingan Tower E, Jakarta Timur untuk melakukan penelitian. Yang kedua membuat kuesioner yang berisi tentang pengetahuan. Kemudian yang ketiga menyebarkan kuesioner kepada masyarakat untuk dilakukan uji validasi. Yang keempat melakukan uji validasi. Yang kelima penyebaran kuesioner kepada responden. Yang keenam, menghitung data yang diperoleh untuk mengetahui hasil pengetahuan apakah baik, cukup baik, atau kurang baik. Yang ketujuh, melakukan penyajian data, yaitu dalam bentuk diagram dan persentase. Berikut ini merupakan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu yang memiliki anak berusia 0-10 tahun di lingkungan Rusunawa Penggilingan Tower E, Jakarta Timur. Sampel yang diambil pada penelitian ini merupakan ibu yang ada di wilayah Rusunawa Penggilingan Tower E yang terdiri dari 4 RT. Sampel dalam penelitian ini diambil secara accidental random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara kebetulan. Berikut ini merupakan kriteria inklusi. Yang pertama, ibu yang mendapat pendidikan dasar dan pendidikan lanjut. Yang kedua, usia responden dalam penelitian ini yaitu pada kategori dewasa awal, yaitu umur 20-40 tahun, dan dewasa madya 41-60 tahun, karena dianggap masih muda untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, yaitu ibu yang memiliki anak usia 0-10 tahun. Adapun kriteria eksklusinya yaitu yang pertama, ibu yang tidak bersedia mengisi kuesioner. Yang kedua, ibu yang tidak lengkap mengisi kuesioner.
Instrumen penelitian yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer yang didata menggunakan kuesioner melalui serangkaian pernyataan yang ditujukan kepada responden. Rancangan analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis univariat. Analisis univariat yaitu analisa yang dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian. Data yang sudah dihitung, validitas dan reliabilitasnya menggunakan SPSS atau Statistical Product and Service Solution versi 24.0, lalu dihitung menggunakan Microsoft Excel dan disajikan dalam bentuk diagram dan persentase. Sekian presentasi proposal karya tulis ilmiah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.